Belum Moses, belum Moses. Lagi 3 panah, 15 merah. Iya, 3 panah. Betul. Daerah mana tuh? Tanah Karo. Oh, Sumut ya. Agama Kristen Indonesia, kerjaan swasta, Ahmad Kanjeng Sutoyo, Duit ya. Jaringan utara kenal dengan perawat maupun keluarga. Agama apa tadi? Kristen ya, ibu? Buddha. Yang Kristen berdiri ibu. Protestan apa Katolik? Protestan tangan kanan kemudian saya berjanji sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Duduk. Ibu agama Buddha, posisi bersumpah demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, duduk. Ini mau diperiksa satu-satu sekaligus penjelasan. Satu-satu. Yang mana duluan? Ibu Heni. Bu Heni. Herma. Hah? Ibu Herma Sepana. Bapak di luar duluan. Oh, dulu. Di luar ruang ini aja ya. Jangan keluar pengadilan ya. Terkait apa itu? Saya sebagai saksi lapor terkait penipuan dan penggelapan. Baik, Ibu sebagai saksi pelapor di sini. Dalam hal penipuan dan penggelapan apa dari laporan ini? Dari laporan itu terkait dengan jasa hukum ya, dan jasa hukum dari PPH yang menggunakan misalnya proses pencarian dan apa. Jasa hukum terkait dengan dari PPH ke Moses and Partner. Ya. Ibu di sini sebagai pelapor. Ya. Kaitan Ibu dengan PPH ini apa, Bu? Saya PH PH, kuasa ya, kuasa. Berarti PPH menguasakan kepada Ibu Ya, untuk melaporkan Ya. Moses and Partner ini. Nah, Jevon dan Moses. Jevon dan Moses gitu. Berarti 2 orang ya yang dilaporkan. Nah, sepengetahuan Ibu ada hubungan hukum apa antara PPH dengan Jevon dan Moses ini? Kalau sepengetahuan saya, itu Jevon kan pada saat isu itu masih sebagai staff ya, staff legal di PPK. Sedangkan Moses adalah advokat yang digunakan jasanya untuk bersidang di Jambi. Sidang, itu sidang dari maksudnya sidang yang akan dilakukan oleh PPH ini. Iya. Terkait persidangan PPH. Iya. Pada waktu itu berarti Ibu kenal dengan Jevon? Saya Tidak kenal. Ibu kuasa dari PPH. Iya. Ibu kuasa dari PPH, apakah Ibu juga bekerja di PPH itu? Tidak. Tidak. Berarti di luar ya? Iya, saya independen. Independen, berarti bukan di PPH itu. Baik. Nah, pada waktu ada perjanjian jasa hukum tadi Ibu bilang dari PPH ke Moses and Partner begitu. Nah, Ibu mengetahui tidak pada saat itu? Tidak. Tidak. Karena kejadiannya tahun 2020 dan saya baru ketemu dengan pihak PPH itu sekitar tahun 2022 ya kalau nggak salah. Berarti Ibu tahun 2022 baru akan diberikan kuasa oleh PPH begitu. Ya, jadi sebetulnya awalnya kan ketemu konsultasi cuma menanyakan pada saat itu adalah Bu, kalau gugatan gugur itu apa ya? Terus saya bilang, Bapak sebagai penggugat atau penggugat? Sebagai penggugat. Loh, coba saya minta nomor perkaranya. Nah, setelah cek di SIPP nomor perkaranya itu saya bilang, loh, Bapak itu perkaranya gugur karena sebagai penggugat tidak hadir, gitu kan? Loh, tapi saya pada saat itu sudah menggunakan jasa advokat Bu, katanya. Nah, terus saya bilang, terus ditunjukin ke saya PJH-nya. Ini sebatas saya ketahuan aja, karena itu menurut saya ketahuan ini ada kesempatan saya aja. Terus ditunjukkan PJH-nya, saya baca, saya lihat, loh, kok ini alamat
yang ditulis oleh si advokat dari proses dari kantor itu alamat kantor teman saya gitu kan. Saya telepon teman saya, saya tanya ini alamatnya bukan dia, itu alamat saya gitu. Tahu nggak kalau alamat digunakan untuk penawaran jasa hukum? Nggak tahu. Terus saya tanya, kenal nggak sama advokat proses ini? Kita kok dulu bekas di sini kalau itu kita terus tapi Jumlah itu aja sih. Baik, tapi awalnya dari perkenalan dulu sama dengan PTH dengan siapa itu? Pak Donald. Pak Donald. Ya. Pak Donald itu sebagai apa di PTH? Pada saat itu komisaris. Komisaris. Nah, dari Pak Donald itu istilahnya menceritakan ke ibu bahwa sebelumnya memang ada persidangan di Jambi dengan memakai jasa dari Moses and Partner. Setelah dilihat di kejadian itu bahwa ternyata itu bukan dari alamat yang ada di itu, bukan alamatnya Moses and Partner. Tapi alamatnya Pak Juncai. Juncai. Ya. Baik. Nah, setelah itu apa yang diperintahkan atau disuruh oleh PTH ini ke ibu? Awalnya itu saya kan pikir udah semua baik-baik aja dulu ya. Dan saya pada saat itu sih nggak mendapatkan nomor telepon Moses kan. Tapi saya bisa menghubungi Adi untuk berbicara lebih baik-baik itu. Adi itu siapa? Adi timnya dari Moses. Ibu kenal sebelumnya sama Adi? Tidak kenal. Cuma pada saat itu yang saya dapat dari pihak PTH ada nomornya Adi saat itu kan. Berarti kapan PTH ini memberikan kuasa ke ibu untuk menghubungi Moses dan Partner beserta Jevon ini? Enggak, kalau Jevon enggak, kali itu cuma kirim somasi aja itu saya agak lupa ya, mungkin Juli 2022, pokoknya pertengahan 2022. Pertengahan 2022 ibu pernah memberikan somasi? Masalah, iya. Somasi berarti pada waktu itu ibu sudah memberikan kuasa kepada Sudah. Baik, somasi itu isinya apa Bu di situ? Ya somasi itu mempertanyakan, isi somasi saya dan sebesarnya mempertanyakan sudah ada pembayaran, tetapi ternyata saya lupa isi somasi intinya menanyakanlah kenapa tidak terlaksananya persidangan itu gitu loh. Baik, di sini ada somasi dari ibu ke rekan Moses Kalida dan Jevon Varian Gideon ya terkait tentang perjanjian jasa hukum yang diberikan oleh Moses and Partner dan sudah ada penitipan uang. Iya. Di sini ibu tulis 300 juta. Iya. Nominal itu ibu dapatkan dari mana? Dari klien. Dari klien berarti dari PTH. Iya, dari PTH. PTH memberikan semua data ke ibu. Memberikan. Jadi ada di situ kan untuk jasanya sesuai dengan PTH kan 300 dan 20 itu untuk konsultasi itu yang vendornya konsultasi. Sementara dari total tersebut semuanya menurut informasi dari klien itu didirikan rekeningnya Jevon. Berarti totalnya ada berapa? 320 juta. 300 untuk biaya PDH itu 20 untuk konsultasi begitu. Berarti selama pembayaran 300 dan lain sebagainya itu tidak mengetahui itu ya? Itu terjadi tadi disebutkan di tahun 2020. Jadi kalau untuk peristiwa hukum dari belakang saya tidak tahu, makanya saya tidak bisa menjelaskan detail. Dan informasi yang saya terima untuk melakukan upaya hukum itu informasi yang datang dari informasi dari klien. Jadi kalau ya jadi kejadian peristiwa hukum ke sebenarnya ke sananya itu saya enggak. Baik, dari di sini ibu hanya pada waktu itu memberikan somasi saja. Ya. Ada tanggapan nggak dari surat somasi yang diberikan? Dari Jevon membalas tidak mau menjawab aja. Kalau dari Moses Sebentar. Membalas tidak mau menjawab itu gimana? membalas tapi tidak menjawab isi somasi saya. Terus apa isinya dia jawab? Jawabannya apa? Kenapa? Kan kata kamu membalas tapi tidak mau menjawab. Jadi Itu balasan chat ya? Enggak, membalas kan saya menanyakan di dalam somasi terkait dengan pembayaran tersebut tidak terlaksana bla bla bla. Iya, dia bilang membalas tapi kamu bilang tidak menjawab itu apa isi jawaban Jadi, balasannya? Saya tidak mau menjawab surat. Saya agak lupa sih kemudian agak lupa. Izin yang mulia. Soalnya kan membalas, berarti kan ada yang dibalas kan? Apa isinya? Saya lupa itu dibalas surat atau enggak itu kalau untuk Jevon saya lupa. Jangan lupa, jangan Ya. sekarang ya. Lupa. Kalau untuk Jevon lupa, tapi kalau untuk Moses itu ada jawaban. Jadi untuk Java lupa. Lupa. Oke, lanjut. Jadi itu memang dari kedua-duanya sudah ada memberikan, sehingga ibu sudah ada memberikan balasan surat dari. Enggak, kalau Jevon saya lupa. Lupa. Ya. Kalau Pak Mosesnya?
Kalau proses ada Apa balasannya. isi dari tanggapan itu somasi? Dari kalau Moses tanggapan somasinya itu eh, sudah garis besarnya sudah melaksanakan pekerjaan dengan sempurna. Hanya itu saja. Ya berarti garis besarnya seperti itu. Nah setelah itu ada nggak lagi balasan dari ibu untuk Nggak ada. somasi tersebut? Nggak ada. Jadi ibu di sini hanya melakukan sebatas itu saja. Ya. Setelah itu ada lagi nggak upaya-upaya yang dilakukan yang melalui ibu sebagai kuasa hukum? Oh ya, nggak ada. Selanjutnya langsung membuat laporan polisi karena menurut dari pihak klien kan semua yang membutuhkan kan pihak klien untuk melakukan apa. Nah saat itu dibilang sepertinya tidak ada etikat baik. Nah udah itu kita bikin laporan polisi. Berarti baru satu kali somasi langsung melakukan laporan. Iya. Gitu. Cukup. Ini Bu, ada mungkin keterangan di penyidik ya? Benar itu semua? Iya Pak, itu keterangan itu kalau yang waktunya itu ada keterangan yang saya dapat dari klien. Dari klien. Ya. Masuk ini ya keterangan Ibu. Untuk uang sejumlah di ini ya, di apa di poin 20 ya, yang itu uang sejumlah 320 juta dibayar secara bertahap secara transfer bank antara lain A tanggal 30 Oktober 2020 40 juta rekening ini ya. Ini benar ini semua benar. Tanggal 31 Oktober 2020 itu saudara tahu dari siapa? Itu dari klien dari catatan data rekening transfernya. Saya cek dari rekening transfernya. Lihat kamu lihat. Iya, rekening transfernya ya. Iya. Jadi kamu hanya melihat data transferan aja Iya. atau pemberitahuan dari siapa? Dari pihak PT Health. Iya, mana? Iya Pak Donald. Dari Pak Donald. Nah, siapa yang mengirimkan itu ke Pak Donald? Si Telkom? Setahu saya itu bagian keuangannya itu Olivia. Memang si Telkom ini kerja di situ. Iya, karyawan staff itu. Sebagai apa ya? Staff itu setahu saya ya. Terus si apa? Moses? Moses advokat independen ini setahu saya ya. Tidak ada kejadian yang hal. Tadi kamu bilang satu asosiat dengan si Moses. Hah? Tidak. Tapi pernah. Enggak. Kalau saudara asosiatnya apa? Saya kan berdiri sendiri ya konsultan. Sama yang waktu saya sidang di sini dengan Ferdian dan Nadia. Tapi Jinso apa? Juncai apa? Oh, Pak Juncai. Juncai. Itu teman, masa sama-sama advokat. Oh, Juncai yang di Medan atau Iya, yang di Medan. Juncai Kurator kalau nggak salah. yang di Medan itu? Iya, Juncai itu. iya. Itu kantornya di Yosobo yang di Jakarta. Oh, ada di Medan? Ada, iya yang Yosobo itu yang alamatnya dicantumkan Mas Teres. Jadi nggak terlalu sama itu. Nggak ada saya sih. Saya tahu, waktu dia. Iya, kebetulan. Iya. Iya. Jadi tidak ada upaya disomasinya saudara supaya uangnya dikembalikan kah atau gimana? Di situ saya karena udah tahu yang modelnya jadi si somasinya ada lupa saya. Jadi siapa yang berkuasa sama saudara? Pak Donald Ada surat kuasanya? ada. Waktu itu disertakan juga ke Republik Surabaya kita nggak tahu semua. Memberi kuasa untuk menyelesaikan ini, Melahirkan somasi dan membuat laporan polisi. gitu ya. Saudara saksi ya, dalam kasus ini dan kali ini setahu saudara, itu yang pertama kali menawarkan jasa hukum dari pihak saudara atau dari pihak Moses? Oh kalau saya kan berarti testimoni di audio itu ya, yang mulia karena kan saya nggak dari peristiwa hukum itu, jadi informasi dari klien saya tahu itu. Saudara, Ya, setahu saudara. oh setahu saya yang menawarkan jasa itu dari Jepon. Jepon. Yang Bagaimana ada pertama kata kalimat yang pertama apa? yang paling Sehingga saudara yakin, Oh. sehingga bisa percaya. di situ yang informasi yang saya dengar itu bahwa Jepon meyakinkan kalau misalkan Moses ini bisa menangani perkara tersebut. Karena kompeten dan juga beberapa perkara itu sudah dimenangkan, dikirimkan juga kan screenshot SIPP yang ditangani oleh Moses. Gitu. Terus juga dilihat di situ juga kan Moses ini katanya berkantornya di kawasan elit gitu. Nah,
artinya sudah mengalami kebakaran besar, bangunan, gitu. Itu informasi saya terima. Dengan Jepon dengan Musas apa? Saya kurang tahu. Antara teman atau memang apa? Ada. Yang informasi saya dengar sih aman. Kenapa dia bisa menawarkan kepada saudara? Saya ini kesehatan. Kan ada tujuannya. Iya. Tujuannya apa? Ya kalau informasi saya dengar aman. Teman. Iya. Tadi sudah menerangkan ada beberapa kasus yang sudah ditangani, menurut Pak Cifon ya. Iya. Apakah dulu istri saudara, bersama saudara pernah juga ditangani oleh Moses hingga masalah baik? Saya advokatnya yang bukan di PT HAL. Rupanya, Iya, saya jadi menangani perkara ini. maksudnya? Saya hanya sebagai saksi pelapor jasa advokat. Iya, iya. Tadi kan dia menawarkan sudah banyak kasus-kasus dari Cifon. Tadi kan informasinya begitu. Iya. Dia meyakinkan jarang kan gitu. Iya. Oke. Itu apakah yang benar itu ada buktinya? Ada contohnya? Kalau yang ditunjukkan itu ya SIPP-nya aja. Maksudnya? Screenshot perkara yang lagi ditangani. Hasilnya apa? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke. Setelah ada penawaran itu, apakah langsung reaksinya disepakati, direalisasikan, dibuat perjanjian atau masih ada hal lain? Kalau menurut informasi yang saya terima sih adanya pertemuan terus membicarakan hal tersebut, adanya somasi dari 3 CV itu ya. Bukan begini,